Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KSPPS yang ada di Kecamatan Teraga, yang mana anggota kami yang pertama saya sendiri dengan nama Harul Anam, dan ada Nasrullah, Jamaluddin, Rafita Devi, dan juga Nur Mahmudi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai KSPS yang ada di Kecamatan Teraga, yang mana di sini di bagian latar belakang. Nah, pada praktek kerja lapangan PKL di sini merupakan pencapaian ataupun program di prodi kami, yaitu prodi Pendidikan Ekonomi di STKIP PGRI Bangkalan, yang mana penyelenggaraan praktek kerja lapangan ini sebagai perwujudan atau perekonomian koperasi dengan lapangan atau dunia kerja. Dan selanjutnya di sini ada tujuan praktek kerja lapangan atau PKL. Jadi adapun tujuan di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, praktek profesional memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan belajar secara langsung, yaitu langsung terjun ke lapangan. Dan yang kedua di sini dengan melakukan praktek PKL ini bisa menjadi sarana untuk menerapkan teori-teori yang dipelajari di kampus. Nah, yang ketiga di sini meningkatkan hubungan kolaboratif antara universitas dan instansi interaksi praktek kerja lapangan. Yang terakhir di sini untuk mengetahui langsung tentang kegiatan yang ada di koperasi, agar kenapa yang pastinya kita bisa lebih mengetahui tentang kerja yang ada di koperasi seperti itu. Jadi mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan tentang manfaat praktek kerja lapangan yang disebut dengan PKL bagi mahasiswa sendiri, yaitu meningkatkan kecerdasan dan pengalaman dunia kerja, dan bagi perguruan tinggi, yaitu menciptakan kandidat yang berkualitas dan siap kerja memasuki dunia kerja nyata sesuai dengan ilmu yang telah. Dan untuk bagi tempat praktek kerja lapangan sendiri, yaitu mendapatkan staf yang dapat diberangkatkan dan tidak ditutup kemungkinan untuk mencalonkan peserta khusus lapangan, PKL. Saat karyawan dievaluasi atas prestasi, loyalitas, dan disiplin kerja yang baik. Bidang kelembagaan dan organisasi. Yang pertama, nama organisasi yaitu KSPPS DMO Jatim Cabang Teraga Kabupaten Bangkalan. 2. Alamat Jalan Raya Teraga, Desa Soket, DG, Kecamatan Teraga, Kabupaten Bangkalan. Nomor badan hukum 8533 Badan Hukum 2 tahun 1995. Saya Ahmad Jamaluddin, NPM 21222111056. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang sejarah berdirinya Koperasi KSPPS DMU Jatim. Nah, awal mula terbentuknya Koperasi KSPPS DMU Jatim ini dimulai pada tahun 1996. Awal mulanya bertujuan untuk wadah bagi santri pondok pesantren Darul Mafatihil Ulum Pasuruan, dibuat untuk tempat menampung santri. Sedangkan adanya legalitasnya yaitu pada tahun 2022. Pada masa awal terbentuknya KSPPS ini, karena adanya keinginan atau motivasi dari pondok pesantren Sidogiri, dan kemudian
Keluarga pondok DMU ini membentuk koperasi pondok yang kemudian ada dukungan oleh masyarakat sekitar yang menginvestasi dana kepada koperasi yang kemudian dengan adanya dana tersebut bisa mengembangkan koperasi di pondok DMU tersebut. Dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun, maka pondok tersebut koperasi tersebut mengalami pengembangan yang luar biasa sehingga memiliki beberapa cabang di berbagai wilayah. Salah satunya di Kecamatan Trakeh ini. Oke, selanjutnya yaitu struktur kepemilikan atau struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu jenjang urutan dalam pendelegasian wewenang yang ada di dalam organisasi. Struktur organisasi mutlak diperlukan untuk mencapai hasil optimal, karena dengan struktur organisasi akan memperlancar tugas dan pendelegasian wewenang pada seluruh bagian dalam perusahaan atau organisasi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang usaha, yang dimana bidang usahanya itu ada 2 poin tentang koperasi yang saya observasi. Yang pertama yaitu tentang perkembangan usaha, yang dimana perkembangan usaha itu ada unit simpan pinjam, dan pembiayaan itu ada bantuan sosial atau bantuan sosial rawat inap atau meninggal, seperti itu. Selanjutnya yaitu bidang manajemen pemasaran, yaitu ada pangsa pasar, di mana pangsa pasar utama adalah anggota masyarakat di Kecamatan Trakeh. Koperasi ini juga berfokus pada pemenuhan kebutuhan kesejahteraan mereka, seperti kebutuhan pokok, peralatan rumah tangga, hingga kebutuhan finansial koperasi. Jadi seringkali menawarkan produk sehingga sangat berfokus pada anggotanya, seperti sembako dan layanan keuangan seperti simpan pinjam atau tabungan. Nah, penetapan harganya, dalam penetapan harga penjualan barang maupun bahan-bahan pokok yang ada di KSPPS DMU Jatim, cabang Trakeh Kabupaten Bangkalan, koperasi ini juga menetapkan harga dengan 0,5% lebih tinggi dari harga kulaan berdasarkan teori yang ada bahwa KSPPS DMU Jatim cabang Trakeh Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan tugas pengawas, di mana pelaksanaan tugas pengawas ini dilakukan secara rutin dengan sistem pemeriksaan secara menyeluruh terhadap bidang administrasi dan organisasi, bidang usaha dan permodalan, serta bidang keuangan yang hasilnya dilaporkan tertulis yang selanjutnya dikirim ke pengurus dengan tembusan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan serta PKPRI Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2023. Pengawas telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan kerja mereka, seperti itu. Oke, baik, saya Nasrullah. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di mana di dalam jumlah anggota akhir pada tahun 2023 di warga Trakeh di sini mencapai 76 orang. Itu berarti jumlah anggota akhir tahun 2023 di sini ada sejumlah 76 orang. Perkembangan simpanan anggota. Nah, di mana dalam perkembangan simpanan anggota pada tahun 2021 di sini mencapai sekitar 3.995.922, sedangkan pada tahun 2022 itu mengalami penurunan yang jumlah simpanan anggotanya hanya mencapai 180.071.000. Lalu pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang jumlah simpanan anggotanya mencapai 680.356.081. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami, dari kelompok magang di Kecamatan Trakeh. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun apa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.